Muhammad Noviansyah. Nama saya adalah Sarah Nabila Prilia. Berikut kami akan menunjukkan hasil wawancara kami, yaitu dari beberapa pendapat tamatan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Permisi Pak, di sini kami dari UPM sedang ada tugas untuk wawancara. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Budi, Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya? SD. SD. Di sini kami ingin bertanya pendapat Bapak, seberapa pentingkah Pancasila itu menurut Bapak sebagai dasar negara? Sangat penting karena Pancasila sebagai dasar negara yang kita pegang selama ini ya sebagai alat pemersatu bangsa. Terus bagaimana Pak kalau misalkan ada seseorang atau warga atau tetangga kita yang menolak Pancasila itu sebagai dasar negara? Bagaimana sikap Bapak? Kita harus memberi pengertian kalau Pancasila yang kita anut selama ini sudah menjadi pegangan hidup bagi kita, supaya kita tidak ada sikap-sikap yang beda pendapat. Kita bisa dapat musyawarahkan. Bila ada menentang, kita harus bisa memberitahu, memberi pengertian kalau Pancasila itu sudah tepat sebagai dasar negara kita. Terima kasih Pak ya atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Boleh kenal namanya siapa Pak? Boleh. Nama saya Mas Put. Di sini kami punya tugas dari dosen kami untuk implementasi kepada para yang lulusan SD, SMP, SMA dan sarjana S1. Dan di sini teman kami akan memberikan pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya, Masnya lulusan dari Kebetulan saya lulusan SMP Tiris, Mbak. SMP Tiris. gimana seberapa penting sih menurut Mas Pancasila itu sebagai dasar negara gitu? Berapa penting kan? Bukan seberapa ya, Mbak. Kalau Pancasila itu sangat penting bagi saya sendiri, sangat penting. Karena apa? Pancasila sebagai dasar negara dan lambang kedaulatan negara menurut saya. Berarti nggak ada yang tergantikan gitu ya dengan Pancasila? Tidak ada yang tergantikan. Karena apa? Untuk mencetuskan Pancasila itu kan butuh proses yang panjang, dan bukan cuma dari kalangan beberapa suku aja sih, Mbak. Kalau menurut Mas misalkan ada yang menentang Pancasila gitu, padahal itu adalah warga negara Indonesia, gimana sih menurut Mas? Menentang Pancasila sama dengan radikal, Mbak. Sama dengan radikal. Karena apa? Menentang kedaulatan negara itu kejahatan yang serius. Caranya buat menangani masalah seperti itu? Caranya terutama ya pasti yang pertama untuk pihak yang berwajib, terus untuk minimalisir lah, menanamkan sedini mungkin untuk usia muda, bagaimana caranya beretika dan mengenali isi-isi Pancasila itu bagaimana. Pancasila sendiri kan isinya merupakan kebaikan dan tuntunan lah bagi kita, tuntunan. Ya. Terima kasih ya atas pendapatnya. Ya, siap. Permisi ya Mbak, namanya Mbaknya siapa? Kenalkan, nama saya Bella. Mbaknya lulusan Dari MA Alum. Oh, berarti Mbaknya lulusan dari SMA ya? Ya. Jadi maaf mengganggu waktunya Mbak ya. Kami di sini dari Universitas Padjadjaran Probolinggo. Di sini kami dapat tugas dari dosen pendidikan Pancasila kami untuk mewawancarai tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami. Dan pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanyaan yang pertama, seberapa pentingkah Pancasila sebagai dasar negara
menurut mbaknya? Ya sangat penting sih ya, soalnya Pancasila itu kan buat pedoman bangsa ya, buat pedoman bangsa. Terus yang di dalam Pancasila itu kan terkandung nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut. Yang kedua, bagaimana sikap mbaknya misalnya ada orang yang menolak Pancasila sebagai dasar negara? Kalau menurut saya sih awal kita tegur, terus kalau orang itu nggak mau ditegur ya kita kasihkan aja atau kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Soalnya kita kan sama-sama warga Indonesia juga berhak untuk lapor pada pihak yang berwajib untuk jika ada orang yang melanggar atau nggak mau kita tegur dalam Pancasila itu terus ya. Terima kasih mbak. Ya. Terima kasih atas Ya. waktunya ya, Mbak. Ya sama-sama. Permisi mas, Ya. di sini kami dari kampus UPN ada tugas dari dosen kami pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya mau minta waktunya mas. Kalau boleh tahu siapa nama mas? Ya, perkenalkan nama saya Sogi Anggara. Pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir yaitu sarjana dari Teknik Elektro UGM. Di sini pertanyaannya, seberapa pentingkah Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila ini merupakan hasil dari perjuangan pahlawan kita terdahulu. Bagaimana mereka memperjuangkan agar menyatukan Indonesia dari banyaknya suku, ras, dan agama Indonesia sendiri untuk bersatu melawan dari penjajah. Tentunya kita harus menjaganya, melestarikannya dengan cara apa? Yaitu dengan mengamalkannya dari nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimanakah sikap Mas misalnya ada orang yang menolak Pancasila sebagai dasar negara? Mungkin kalau ada yang menolak, mungkin seperti isu-isu yang ini ya, yang baru-baru ini mungkin banyaknya ideologi baru yang dimunculkan oleh beberapa kelompok. Misalnya ada yang berpaham terlalu kiri, mungkin terlalu radikal, mungkin yang ingin mengubah nilai-nilai dari Pancasila itu. Mungkin untuk yang pertama kali kita harus lakukan itu mungkin tidak perlu melakukan tindak konfrontasi, yaitu yang bisa nanti melibatkan memunculkan konflik-konflik antar umat agama yang utamanya, karena isu-isu terakhir ini hampir berkaitan dengan agama. Untuk mengganti ideologi kita, yang perlu kita lakukan jika ada kita atau bertemu dengan orang-orang yang menolak istilah Pancasila itu, tentunya kita harus melakukan seperti seringnya melakukan pemberitahuan atau edukasi lah kepada orang tersebut, bagaimana sih Pancasila, kenapa sih kita harus memilih Pancasila. Kita kan negara Indonesia kesatuan, kita banyak suku, ras, agama, dan tidak bisa untuk memaksakan ideologi dari salah satu ras, suku ataupun agama. Kita harus tetap memilih Pancasila sebagai dasar negara, karena itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menyatukan semua perbedaan di dalam kesatuan. Itulah intinya, mengedukasi kepada beberapa kelompok atau oknum yang memiliki beda pandangan dengan Pancasila tersebut. Gitu. Oke Mas, makasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, jadi seperti itulah hasil wawancara kami dari berbagai pendapat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.